Ridwanuloh dari tempat kerja. Rekaman ini menunjukkan pukul 9:09. Halo semuanya, selamat sehat-sehat buat kalian yang nonton video-videoku. Sing nonton yo sehat-sehat pisan, dan jangan lupa nih misalkan kalian kurang subscribe yo di subscribe disik karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nonton sampai habis videoku ini karena aku akan memberikan fakta yang mengejutkan perihal soal ini. Dan oke, kita nggak usah basa-basi lagi ya. Berikut ini adalah kronologi ceritanya dari kasus Makoper ini. Kasus ini tuh terjadi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Yaitu ditemukannya koper berwarna hitam yang berisi jasad seorang ibu-ibu parubaya, yang dimana beliau ini berinisial RM, berusia 50 tahun. Dan tersangka dalam kasus Makoper ini ada dua, yaitu bernama Arif Ridwanuloh atau kita panggil Arif, yaitu umurnya 29 tahun, dan Aditya Taufik umur 21 tahun. Mereka berdua ini adalah saudara kandung, di mana Arif sebagai kakaknya dan Adit sebagai adiknya. Ketok lah ya toko umure. Kasus ini berawal dari pelaku yang merupakan sebuah auditor atau tim audit dari salah satu PTA. Lalu pelaku itu ingin dinas di luar kantor yang bercabang di Bandung. Dan singkat cerita, pelaku itu mengajak salah satu perempuan yang sudah parubaya, yaitu korban RM, yang dimana diajaknya untuk bertemu di luar kantor. Dan hubungan mereka ini sebenarnya itu hanya teman kerja aja ya, Re. Nah, akhirnya mereka berdua itu meninggalkan kantor secara terpisah. Dan singkatnya nggak jauh dari kantor itu, mereka tuh bertemu lagi mengendarai sepeda motor. Dan nggak tahu apa yang diomongin, intinya si pelaku itu mengajak RM ke salah satu hotel di Bandung, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Setibanya di hotel, mereka tuh langsung melakukan hubungan badan. Mereka ini itu melakukan gak hanya satu kali aja, karena sebelumnya juga pernah melakukan hubungan badan, yaitu tepatnya pada Desember 2023. Dan setelah selesai, mereka ini tuh gak langsung pulang, melainkan masih mengobrol di dalam hotel tersebut. Berarti kita bisa lihat bahwa mereka tuh melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali ya. Dan kita lanjut lagi dalam perbincangan tersebut. Ibu RM ini tuh meminta pertanggungjawaban kepada Arif untuk dinikahi. Namun tersangka Arif itu langsung menolak untuk menikahi korban dengan alasan bahwa hubungan itu adalah suka sama suka. Dan Arif menolaknya juga dengan nada yang sedikit agak kesal dan juga sakit hati gitu. Di sini adalah awal mula kejadian tragis ini terjadi. Jadi si Arif itu dengan gelap mata, yaitu membenturkan kepala korban RM ke tembok hingga mengeluarkan cairan merah yang cukup banyak. Dan nggak sampai di situ aja, lalu Arif langsung mencekik gulu korban selama 10 menit sampai memastikan bahwa korban sudah nggak bergerak lagi. Dan setelah itu Arif itu keluar dari kamar hotel untuk membeli sebuah koper. Koper pertama yang dibelinya yaitu berwarna coklat. Namun setelah dibawa ke hotel, ternyata koper itu tidak muat. Akhirnya dia keluar lagi dan beli lagi koper berwarna hitam yang lebih besar dari sebelumnya. Dan setelah sampai di hotel, Arif itu langsung memasukkan badan korban ke dalam koper tersebut. Dan setelah itu dia keluar dari hotel dan menitipkan sepeda motor di penitipan sepeda motor. Ya iyalah, masuk mobil kan. Nah habis itu dia itu balik lagi ke hotel dan memesan kendaraan untuk membawa korban, serta Arif itu mengambil uang yang ada di dalam tas korban. Dan selanjutnya dia itu ke arah Bitung, Tangerang untuk menemui tersangka kedua, yaitu adiknya yang bernama Adit. Nah singkatnya, mereka ini tuh akhirnya merantau sebuah mobil dan keduanya itu membawa korban ke arah Bandung. Dan sesampainya di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, mereka ini akhirnya membuang koper hitam tersebut yang berisi korban RM. Setelah itu mereka itu langsung menuju Bandung dan membuka kamar baru di hotel yang berbeda.
Dan setelah itu Arif itu mengantarkan adiknya ke Bitung, Tangerang, dan Arif pun terbang ke tempat tinggal calon istrinya, yaitu yang ada di Palembang. Dan pada Rabu 1 Mei 2024 atau 4 hari sebelum Arif dan calon istrinya ingin menggelar resepsi pernikahan, akhirnya dia itu ditangkap di Palembang. Dan berikut ini ada 2 fakta yang ditemukan di dalam kasus ini. Fakta pertama, sebelum tersangka menghabisi korban, tersangka itu memberi harapan kepada korban, tapi dengan syarat korban itu meminjam uang setoran perusahaan sebesar 43 juta yang dibawa oleh korban. Namun ya dengan berat hati korban itu menolak untuk meminjam. Terus si Arif ini bilang mau dinikahin atau enggak. Terus si korban itu takut kalau pakai uang perusahaan. Nah, akhirnya tersangka itu mempertegas bahwa dia yang akan tanggung jawab kalau misalkan ada apa-apa. Dan mendengar ucapan dari tersangka, korban itu nggak mau dan malah menghina tersangka. Akhirnya dari sini itu tersangka sakit hati dan terjadilah hal yang sangat tragis itu. Fakta kedua, korban itu tidak dipecah belah bagian tubuhnya. Maaf ya, tak sensor sama aku ya. Karena polisi itu menemukan bahwa jasad korban yang ada di dalam koper dengan keadaan utuh. Dan menurut hasil autopsi ditemukan bekas benturan dan cekikan, dan didapati juga nggak ada perlawanan dari si korban kepada tersangka Arif. Dan polisi juga menjelaskan bahwa pelaku ini tidak dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP. Namun polisi itu menjerat Arif dengan pasal 338 KUHP, yaitu tentang pembunuhan, dan pasal 366 KUHP, yaitu tentang pencurian dan kekerasan. Dan terkait dengan curas, polisi itu menduga bahwa Arif itu mencuri uang perusahaan yang dibawa oleh korban senilai 43 juta rupiah. Dan ya, itu adalah kasus yang dimana baru-baru ini itu sangat viral. Dan apa yang mungkin kalian ingin sampaikan atau mungkin ada yang kurang, silahkan kalian komentar di bawah ini. Dan maaf jika ada salah-salah kata dalam videoku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton El Kasus sampai habis. Jangan lupa nonton yang lain karena ya videoku yang lain juga beda-beda. Kadang mute apik, kadang apik, kadang elek, kadang apik gitu-gitu. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Juga sakit hati gitu. Di sini adalah koper pertama yang dibelinya, yaitu koper pertama yang dibeli